Pemirsa, nuansa politis di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terendus menyusul menguapnya sejumlah kasus etik Ketua KPK Firly Bahuri di tangan Dewan Pengawas KPK. Terakhir, Dewas tidak berkutik dalam kasus etik Firly soal kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian SDM. Dewas menilai tidak cukup bukti, namun di sisi lain, kepolisian menemukan ada unsur pidana. Untuk mengulasnya lebih jauh telah bersama kami, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, Kurniawan Adi Nugroho, dan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Oke, pertanyaan pertama ke Pak Kurniawan terlebih dahulu. Terkait kasus etik Firly, Polda menyidik kasus pembocoran dokumen penyelidikan KPK yang melibatkan Firly ini berbekal laporan dari Anda. Apa yang membuat Anda merasa perlu melaporkan kasus ini ke kepolisian? Ya, pertama itu yang jelas pada sekitar tanggal 11 April itu kan kemudian ada muncul viral tuh video-video di mana salah seorang pejabat di SDM itu menemukan dokumen, menerima dokumen yang hasil penyelidikan dan itu dapat dari menteri didapat dari Ketua KPK Pak Firly. Nah, agar tidak menimbulkan fitnah dan menjadi bola liar yang tidak jelas, maka kemudian kami melaporkan ini ke Polda, bukan ke Dewas, karena ini bukan persoalan etik sebenarnya, ini persoalan pidana. Hasil penyelidikan apapun ceritanya itu masih bersifat rahasia, karena kalau kemudian itu dibuka ke publik atau berada di tangan orang yang tidak berhak, maka berpotensi menghilangkan barang bukti termasuk juga tersangkanya. Tersangkanya bisa kabur segala macam. Nah, untuk mencegah itu semua, maka kemudian saya waktu itu lapor ke Polda Metro dan kemudian diterima oleh pihak Polda Metro. Dan saat ini perkaranya ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum, Unit Keamanan Negara. Pak Kurniawan, gitu, tapi kan sementara itu pada saat itu Firly juga kan tengah diproses di Dewas terkait dugaan pelanggaran etiknya. Pertama harus clear bahwa laporan saya itu tidak menyebut nama Pak Firly. Jadi nama terlapornya itu masih penyelidikan. Dan itu menjadi tugas penyidik nantinya untuk menemukan siapa tersangkanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini persoalan tindak pidana, bukan persoalan etik. Etik itu bicara pantas tidak pantas. Hanya sebatas itu. Nah, sementara ini adalah persoalan pidana yang dapat, ya kalau lebih jauh lagi, ini justru bisa menghambat penyidikan. Karena KPK di kemudian hari kan diketahui Direktur Penindakan Pak Karyoto waktu itu, kemudian sekarang jadi Kapolda, memang benar KPK sedang menyidik perkara itu. Artinya ketika misalnya ini menjadi mandek atau bahkan perkaranya hilang sama sekali, maka proses kebocoran dokumen itu menjadi salah satu alasan untuk istilahnya mengganggu penyidikan. Begitu Mbak, itu masih lebih jauh seperti itu. Baik, berbicara mengenai etik kita ke Pak Saud. Pak Saud, Dewas tidak menjatuhkan sanksi etik dengan alasan tidak ada bukti yang cukup. Dan Anda juga pernah memprediksi mengenai hal ini. Kenapa saat itu Anda yakin Dewas tidak akan menjatuhkan sanksi etik? Pertama, Dewas merasa bahwa dia memang, saya lihat karena memang pertama kali dibentuk oleh Presiden, dia merasa bahwa dia bertanggung jawabnya ke Presiden gitu. Padahal kan dia harus bertanggung jawab ke rakyat Indonesia juga. Jadi maksud saya, indikasi-indikasinya cukup jelas. Mereka tidak bisa bahkan menerapkan peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 yang dikaitkan dengan, kalau kita bisa bicara azas-azas pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK itu kan, azas-azasnya itu kan diantaranya transparan dan terus setelah Undang-Undang 19 ada tambahan satu lagi, melaksanakan sesuai dengan HAM gitu. Itu pun mereka nggak paham itu. Jadi kalau umpamanya dikatakan, katakanlah untuk app ini tidak. Tapi kenapa untuk Tanak iya gitu. Tanak itu kan ada komunikasi. Itu teks loh itu ya. Teks. Sedangkan untuk yang app ini malah video gitu. Mana yang lebih bagus audio-video daripada teks? Bukti-bukti awalnya. Nah, maksud saya adalah memang dari awal
mereka sudah melihat bahwa dua-duanya case ini, baik Tanang dan F ini dan Firly ini adalah punya potensi pelanggaran etik. Tapi mereka nggak mau mengambil risiko, karena kalau dia pelanggaran etik berat, ini kan nanti ketua ini diminta mengundurkan diri. Itu menurut Perdewas gitu. Jadi dia nggak mau bola itu di tangan dia. Udah dia katakan tidak ada, silakan. Bahkan mengatakan selanjutnya proses pidana itu urusannya dari kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya. Jadi ini menunjukkan bahwa favoritism dan taking side, memihak, politicking, itu saya pikir, Mbak. Oke, artinya ketika kemudian Dewas ini memang terlihat tidak berkutik, sementara di sisi lain polisi meningkatkan menjadi ke penyidikan, artinya menurut Anda apa sebetulnya yang terjadi di KPK, Pak Saud? Overall secara keseluruhan kan memang KPK ini dirusak karena Undang-Undang 2019. Ini yang saya bilang nanti harus dikembalikan kalau ada pemerintahan baru. Karena memang ini biang kerok semuanya itu kan itu. Membuat mereka jadi lemah, membuat nilai di sana bergeser. Semuanya statement yang disebutnya yang disebutnya integrity, terus kemudian sinergi, kepemimpinan, keadilan, profesionalisme itu nggak ada sama sekali. Dan itu kan dilanggar semua. Itu nilai-nilai yang dilanggar kan. Dan mereka tidak konsisten menjalankan itu. Sehingga kemudian kalau Mbak tanya tadi kenapa, memang value-nya itu cuma mereka yang gimmick-gimmick aja. Nggak ada nilai yang mendasar sama sekali mengenai penegakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran di dalam hukum-hukum anti korupsi. Cuma aja terlihat, mereka salah satu menangnya kan salah satunya untuk izin geledah itu ya. Dari mereka kalaupun penyidik melakukan geledah. Kita kan ingat ada satu kasus partai politik yang kemudian sangat susah untuk digeledah karena mereka tidak mengeluarkan izin ketika itu, dan saya nggak tahu kelanjutannya seperti itu, tapi ada pro kontra ketika itu, dan akhirnya kita melihat tidak jelas alasannya gitu loh. Jadi ini mereka memang nggak paham dengan bahkan tugas dia sendiri kan mengeluarkan izin penggeledahan, dia nggak mengeluarkannya dengan berbagai macam alasan.